Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amatilah gambar berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri gerak tari Bali. A. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. B. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Sumatera. A. Gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. B. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. C. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Saudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Saudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Saudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Saudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Saudati berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Tari Saudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari. Saudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Saudati sangat menarik.
tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Saudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Saudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Dan bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa juga keunikan gerak tari dari daerahmu? Kamu bisa mengerjakannya dengan orang tuamu ya. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman lain yang gemar menyanyi. Ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita baca bersama. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka tersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala.
Bagikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat Cadara, kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," saut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan teman-teman, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Setelah mendengarkan cerita Cadara, anak-anak bisa membuat ringkasan cerita Cadara. Anak-anak pasti memiliki kegemaran. Cari tahu manfaat kegemaranmu untuk dirimu dan lingkungan sekitarmu. Sampaikan kegemaranmu dan manfaatnya kepada orang tuamu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.